Halo, hai! Kembali lagi di Belajar Bareng Yuk, seri tentang kebiasaan-kebiasaan remaja yang baik. Berjumpa lagi dengan saya Nadia untuk episode keempat dari seri ini. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 dari 7 kebiasaan yang bisa kita lakukan supaya bisa menjadi remaja yang efektif. Nah, pada sesi kali ini kita mau belajar mengenai kebiasaan berikutnya, yaitu berpikir win-win atau berpikir menang-menang. Tapi sebelum kita mau bahas tentang berpikir win-win ini, ada beberapa pola pikir lain yang harus kita hindari nih, yaitu berpikir win-lose, berpikir lose-win, dan berpikir lose-lose. Nah, yang pertama, win-lose atau menang-kalah. Orang dengan pola pikir ini mau menang sendiri, dan dia mau orang lain itu yang kalah. Individu seperti ini menjadi kompetitif dan menganggap bahwa orang lain adalah saingannya, sehingga ia jadi mau menang sendiri. Nah, ini dapat terlihat dari perilakunya yang menjatuhkan orang lain demi keuntungan sendiri dan juga sering menjadi cemburu atau iri dengan keberhasilan orang lain. Padahal kan dalam kehidupan ini tidak semua hal ya adalah kompetisi, apalagi dalam hal menjalin relasi atau hubungan. Makanya orang dengan pemikiran win-lose ini biasanya akan dijauhi oleh orang lain dan menjadi tidak punya teman. Oke, pemikiran kedua yang harus dihindari, lose-win atau kalah-menang. Orang dengan tipe berpikir seperti ini memilih untuk kalah dan membiarkan orang lain menang. Ia akan menuruti keinginan orang lain. Ia menjadi mudah menyerah pada keinginan dan kebutuhannya sendiri, asalkan orang lain senang. Sebenarnya sih cara berpikir seperti ini ada baiknya ya, jika mengalah untuk hal kecil yang tidak begitu penting. Misalnya nih, saat menonton TV, kamu membiarkan adikmu yang memilih channelnya. Nah, itu kan gak begitu penting kan? Atau misalnya, kamu menurut saja pada mama ketika ia menyuruhmu untuk ganti baju, padahal itu adalah baju favoritmu. Nah, itu juga gak begitu penting kan? Jadi, nggak apa-apa kalau misalkan untuk mengalah atau menyerah pada hal-hal seperti itu. Tapi, jika selalu menyerah begitu saja pada hal yang penting, wah, ini akan menjadi hal yang tidak sehat. Karena jadinya selalu memendam perasaan sendiri, dan jadinya bisa dimanfaatkan terus. Dan ini juga dapat membuat seseorang menjadi terjebak dalam hubungan yang abusive atau yang ada kekerasannya. Bahkan bisa-bisa orang itu jadi menyalahkan dirinya sendiri atas hubungan yang abusive itu. Nah, pemikiran selanjutnya yang harus dihindari adalah lose-lose atau kalah-kalah. Misalkan saat ada orang dalam pemikiran menang-kalah atau win-lose itu bertemu, nah biasanya akan menghasilkan pemikiran yang lose-lose atau kalah-kalah. Jadinya dua-duanya saling membalas dan dua-duanya jadi kalah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pemikiran win-win atau menang-menang. Nah, ini pemikiran yang benar dan harus kita pakai. Di sini kita mengupayakan agar kedua pihak itu menang. Kita tidak berupaya untuk menjatuhkan orang lain, tapi kita juga tidak menjatuhkan diri sendiri demi orang lain. Ketika ada teman kita yang berhasil, kita bisa turut senang atau memuji dia. Dan ketika kita yang berhasil, kita bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukung kita. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa mengembangkan pola pikir win-win ini? Yang pertama, merasa nyaman dengan diri sendiri. Kembali lagi ya, semua itu berawal dari diri sendiri. Jadi, jika kita belum nyaman dengan diri sendiri, maka kita juga tidak mungkin bisa bahagia dengan keberhasilan orang lain, bisa dengan ikhlas memuji orang lain. Jika kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, maka kita akan merasa terancam dengan keberhasilan orang lain, sehingga kita jadi mudah iri hati. Yang kedua, hindari bersaing dan membandingkan diri. Bersaing dan membandingkan adalah dua kebiasaan yang bisa merusak kita dari dalam. Ketika ada dua kebiasaan ini, maka pola pikir win-win tidak mungkin muncul. Nah, bersaing. Bersaing secara sehat adalah hal yang sportif. Hal itu dapat mendorong kita untuk berusaha lebih keras
dan menjadi motivasi untuk terus maju. Tapi, bersaing ini bisa menjadi tidak sehat ketika kita selalu ingin menjadi lebih daripada orang lain. Kita ingin menjadi lebih pintar, lebih kaya, lebih berhasil, selalu menang, dan lain-lain. Nah, jadi gunakan bersaing ini sebagai acuan untuk menjadi lebih baik ya, bukan untuk memenangkan kompetisi dengan orang lain. Nah, lalu perihal membandingkan. Membandingkan diri dengan orang lain itu adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita itu berkembang sesuai dengan waktu kita masing-masing, secara fisik maupun secara mental. Jika kita terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, kemungkinan besar kita yang akan berhenti berkembang karena kita terlalu banyak mengurusi atau fokus kepada orang lain. Membandingkan yang baik adalah membandingkan diri kita dengan diri kita yang lama. Nah, jadi kita tidak berhenti berkembang. Nah, pola pikir win-win ini sangat baik ya. Namun, ada kalanya juga kita tidak bisa menerapkan win-win. Jika kita tidak bisa menemukan solusi win-win ini, maka lebih baik ya no deal, tidak usah sama sekali. Misalnya, daripada kamu dan temanmu terpaksa melakukan hal yang kamu nggak sukai, yang lebih baik tidak usah lakukan sama sekali. Atau ketika misalkan dalam hubungan berpacaran, tidak bisa menemukan win-win solution, tidak bisa menemukan jalan tengah yang terbaik. Nah, maka lebih baik tidak usah melanjutkan hubungan berpacaran itu. Ini jauh lebih baik daripada pemikiran lose-win, win-lose, atau lose-lose yang tadi. Nah, dengan pemikiran win-win atau tidak sama sekali ini, kita akan bisa berelasi dengan sehat dan juga kita akan merasa cukup dengan diri sendiri. Sekian belajar bareng yuk kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di episode berikutnya. Jadi, jangan lupa ya untuk menonton lanjutannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa coba dilakukan dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi tiap harinya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa!